Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki akan meliput kegiatan khutbatul ars, khutbah perkenalan pengasuh Pondok Pesantren Rahman dengan wali murid yang baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Hari ini Ahad 4 Agustus, Bang Jaki akan mereview kegiatan tersebut apa dan bagaimana, kita lihat. Dan alhamdulillah sekarang sudah ramai wali murid yang sudah datang dan kita akan menuju ke lokasi acara. Nah, untuk kali ini Bang Jaki juga akan mereview caranya untuk wali murid. Kalau masuk dia harus daftar dulu. Kalau sebelah kanan ini untuk putri registrasi dan untuk putra di sebelah kiri. Kita akan lihat dulu registrasi putra. Jadi wali murid yang anaknya putra untuk daftar di sini. Kemudian di daftar, disesuaikan namanya per kelas A, B, C, D, E, F, G sampai G ya. Jadi wali murid harus nunjukin apa nih? Barcode-nya. Jadi contoh ini barcode-nya ditunjukin, terus dicari namanya ya. Udah 1G udah penuh? Alhamdulillah udah hampir. Udah ya. Oh, alhamdulillah. Sebagian. Jadi wali murid yang tidak bawa ini gimana? Yang kalau tidak bawa dia lupa, mungkin bisa. Oh, pakai handphonenya di ini ya? Iya, bisa. Oke. Baik, sebentar lagi kita ke lokasi. Nah, ini untuk wali kelas yang putra. 1G, 1F, 1E. Nah, sekarang kita menuju ke wali murid ya yang mau mendaftar putri. Nah, ini wali murid sudah berdatangan. Yang putra tadi kita sudah tunjukkan. Nanti yang putri kita akan lihat di sebelah sana putri. Nah, ada yang putri ini, kita lihat. Nah, putri 1A, 1B, 1C, 1E. Ya, dia harus menunjukkan registrasinya, barcode. Kemudian akan didata oleh wali kelas dan setelah itu masuk ke lokasi. Dan lokasinya berada di belakang masjid. Nah, ini wali murid yang sudah registrasi, dia tinggal masuk. Yang putri melalui lewat samping masjid, yang putra melalui sebelah kantor. Dan sekarang Bang Jaki sudah berada di lokasi acara, di belakang dapur ya, belakang masjid. Ini aula untuk kegiatan khutbatul ars. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Ma'al kalimah min wali amri tullab min as-sanatil ula. The next agenda is the remark from representative of students worthy on our first class.
Acara selanjutnya, sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wal ulama'i wal muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdalus salah wa atammut taslim. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Al-hadith aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bersama yang kita hormati dan kita taati petuah-petuah dan taujihat-taujihatnya Tuan Guru kita, Sahibul Fadilah, Al-Alim wal-Allamah, Profesor Ki Haji Syukran Ma'mun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Guru kita, putra putri beliau, wabil khusus Gus Faiz dan seluruh abnai syekhina wa banati syekhina, mudah-mudahan semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah, terus diberi kemanfaatan ilmu dan amaliyahnya, sehingga terus bisa membimbing ruhani kita kaum muslimin, anak-anak kita kaum muslimin untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya demi izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Seluruh masyayikh, dewan guru, pondok pesantren Darul Rahman, mudah-mudahan pengabdian antum semua demi mendidik anak-anak kami di Pondok Darul Rahman ini menjadi sabab Allah berikan keberkahan pada antum semua, para dewan masyayikh Mahad Darul Rahman, dan juga para wali santri semuanya tanpa terkecuali dari berbagai wilayah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh yang kami cintai anak-anak santri Darul Rahman, mudah-mudahan selalu Allah berikan taufik dan hidayah, himmah aliyah di dalam talabul ilmi nafi', kelak menjadi rijalul ghad. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
menjadi pemuda-pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, yang Allah makin tambahkan hidayah bukan pada dirinya tapi untuk orang banyak. Mudah-mudahan seluruh santri Darul Rahman bukan saja menjadi lilin yang bisa menyinari keluarga, tapi bisa menjadi lampu mercusuar yang terus menjalankan estafet keilmuan demi izul Islam wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul bersama. Tadi disampaikan oleh anak kita, sudah sebulan tidak berjumpa dengan anak yang biasanya kumpul, jadi tidak kumpul. Kami juga terharu tadi disampaikan oleh guru kita Gus Faiz dari Maluku, yang dari Malukunya saja menuju kampungnya harus berjam-jam naik ferry, habis itu naik speedboat, naik ke Tinting, jauh sekali, demi ilmu, demi menjadi orang bermanfaat, demi nasrullah Islam, demi izul Islam, mondok di Darul Rahman. Moga anak kita dari Maluku dan seluruh anak-anak kita semuanya menjadi orang bermanfaat semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terharu kami juga ingat zaman-zaman mondok melihat anak-anak seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, guru kita Fadilatul Syekh Yai Syukron Ma'mun amat sangat luar biasa di dalam membimbing ruhani anak-anak kaum muslimin. Betapa beliau ini menanamkan kepada kita bersama dengan pendidikan-pendidikan yang sangat luar biasa di Darul Rahman. Kalaulah kita melihat Darul Rahman, cukup bagaimana anak-anak didiknya banyak yang punya pondok di mana-mana. Ini menunjukkan satu keikhlasan yang amat sangat luar biasa dari guru kita, yang patut bagi kita bersama menteladaninya. Sebab ini di antara rahasia keberhasilan daripada kita sebagai murid, karena keikhlasan yang tinggi dari seorang guru di dalam mentarbiyah ruhiyah kita bersama. Seorang penjaga Islam menyatakan, uqaddim ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidin izzu wa syaraf fadaka murabbir ruh wa ruhu jawharu wa hadha murabbil jismi wal jismu kassohar. Saudara sekalian, sekelumit saya disuruh sambutan takziman kepada Tuan Guru Yai Faiz. Yang teringat di benak maklum ngaji masih jurumiyah, tidak seperti anak-anak aliyah Darul Rahman. Yang ingat masih di halaman pertama, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Imam Sod Haji, ulama besar dari Maroko, Afrika ujung, yang bentar lagi Spanyol, menuliskan di dalam kitab jurumiyahnya, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Anak-anak Darul Rahman hafal semuanya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, nama seseorang itu yu'rafu akan dikenal dan dikenang sepanjang zaman, bil khafdi dengan kerendahan hati, ketawaduan. Maka bagi kita bersama para santri yang baru mondok di Darul Rahman atau yang sudah lama, bagaimana kita supaya nama kita dikenang, nama kita menjadi luhur, nama kita menjadi tinggi. Mau tidak mau, kata jurumiyah, fal ismu yu'rafu bil khafdi, nama seseorang itu bisa dikenal, bisa dikenang, bisa ma'ruf bil khafdi dengan ketawaduan. Dan ketawaduan di antara akhlak mulianya Habibuna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Barzanji di dalam penghujung sebelum doanya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ketawaduan ini akan menghantarkan dan meninggikan derajat kita. Tawadhu an yara ghairahu khairan min nafsihi. Tawadhu memandang orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ketawaduan di dalam hadis qudsi dikatakan, ana indal munkasirati qulubuhum, aku itu di sisi orang yang kasroh hatinya, karena khofat itu di antara cirinya kasroh. Dan khofat yang kita dengar dari guru kita Gus Faiz ada 3, bapak dan ibu saudara sekalian. Yang pertama adalah khofat bil harfi, yang kedua ada khofat bil idhafah, dan yang ketiga ada khofat bil tabaiyah. Jar itu ada dengan huruf jar, contoh bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismi karena mi, kata anak-anak kelas 1. Dibaca mi gara-gara ada ba. Ada huruf a'udzu billahi dibaca hi, ada ba. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbi, ada ba. Khafat bil harfi. Ada juga khafat bil idhofah. Bismillah lafzul jalalah menjadi mudhaf ilaih. Ada juga khafat bil tabaiyah ar-rahmanir rahim. Jadi khafat itu untuk menuju fal ismu yu'raf, supaya ismuna ma'ruf, nama kita terkenang dan terkenal, maka harus ada ketawaduan dengan 3 cara. Bil harfi, pertama dengan harf. Al harfu huwa tagayyur inda lughawiyyin. Kita harus rombak hidup kita. Yang tadinya tidur diketek orang tua, mau tidak mau kalau pengen tinggi derajatnya kudu dijauhkan. Kalau padi itu bapak dan ibu ngumpul, hendak bakalan tumbuh dan beranak banyak dan berhasil buahnya. Maka padi itu kalau lihat di perkampungan dijajar, dijauhkan satu dengan yang lain. Untuk apa? Apakah untuk dihinakan? Tidak, untuk dimuliakan supaya muncul buah yang banyak. Oleh karena itu, agar supaya kita menjadi terkenal, ketawaduan bisa saja didapat bil harfi dengan dirombak. Yang tadinya kita tidur bersama orang tua, sekarang tidur dengan teman. Yang tadinya dekat dengan kita, dekat badan doang. Kenapa dikata dekat dengan badan doang? Anak kita cuman makan kelihatan, main kelihatan, tapi ruhani kurang diopeni nama kita. Hanya kelihatan wajah anak, tapi kurang kita doain dia. Saat anak kita ditaruh di pondok, di Darul Rahman, terlintas di bibir kita minta doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terlintas dalam doa kita, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dan seterusnya dari doa-doa kaum solehin. Taghayyur, dirombak. Yang tadinya kita nakal menjadi nurut ma'ruf. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kenapa terkenal, dan mantan preman kelas kakap Sayyidina Umar, dengan taghayyur bil harfi, berubah kehidupannya. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Lau kana baqi nabiyan lakana Umar. Di mana pujian Rasulullah SAW, masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan. Dari mana ini? Bil harfi. Maka kita harus rombak. Bagaimana anak-anak kita dari Maluku jauh sekali,
mondok di Darul Rahman. Maka yang dekat, kata beliau, nasihatin kita, masa ya tidak betah, yang jauh aja betah, begitu. Maka bil harfi dirombak, dan ini adalah hal yang paling penting buat kita. Al-Islamu yajubu ma qablah, wal hajju yajubu ma qablah, wal hijratu tajubu ma qablaha. Mondok itu akan memberantas, memutuskan mata rantai sebelumnya yang tadinya hidup tidak terarah waktunya, dididik oleh Tuan Guru kita dengan penuh keikhlasan malam suruh bangun. Untuk apa? Untuk mendoakan ayah bundanya. Betapa beruntungnya orang tua yang memondokkan anaknya. Dan ingat, mondok itu bukan membuang anak, akan tetapi menitipkan anak kepada orang yang mengerti cara mendidik anak. Mondokin anak bukan dibuang anak itu, tapi dititipkan kepada lingkungan yang mengerti bagaimana seorang hamba Allah harus hidup di muka bumi ini. Inna rabbaka yukhrijuka ila hadzal alam la liyushqiyak bal liyus'idak sa'adatan abadiyah. Allah hadirkan kita di jagat raya bukan untuk sengsara, tapi untuk bahagia. Karena itu Allah hadirkan para alim ulama sebagai penerus estafet dakwahnya Nabi, dengan membangun pondok pesantren demi jaga umat dari berbagai hal yang memberantas, merusak akidah, akhlak dan segalanya. Pertama bil harfi, saudara, rombak yang tadinya kita malas menjadi rajin, insya Allah bakal tinggi derajatnya. Yang tadinya malas menjadi semangat belajar, menjadi tinggi derajatnya, meski kita orang biasa. Betapa Sayyidina Salman Al-Farisi diakui oleh Nabi menjadi Salman bin Ahlul Bait karena ada bil harfi. Sampai detik ini kita tidak tahu Salman ini bapaknya siapa. Yang dikenal anak jaga kelenteng di Persia, tapi Nabi akui karena bil harfi. Yang kedua, khafat itu bil idofah, dengan menyandar guru kita. Kalau nyebut Gus Faiz kita ingat guru Bayai Sukran hafizahullah wa rahmatullahi. Anak kiai kok belajarnya bentar, kata guru-guru yang ajar lama di Darul Rahman. Bentar ya Allah, dulunya susah banget diajarinya, kok cepet. Turunan apa namanya turunan. Gundu kalau ditaruh di turunannya gelinding, bener nggak? Lah kita tanjakan, al ilmu nurun, nggak ada al ilmu naikun, bener nggak? Alim munur. Pak Yai kita luar biasa, Buya kita luar biasa. Bagaimana itu? Bil idofah. Kita sering dengar di Jurumiyah, Ghulam Muzaidin, terkenal si Ghulam gara-gara nyandar ama Zaid. Jadi terkenal Ghulam Muzaidin. Ghulam Rasulullah menyandar kepada Datul Aliyah, menjadi tinggi adanya, memiliki sifat wajib siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sebab Muhammad Rasulullah. Idofat, maka menyandar kepada orang mulia akan jadi mulia adanya. Jeruk busuk bila dijual satu kagak laku, tapi ngumpul nyandar sama peti yang isinya jeruk bagus,
harganya mahal semahal jeruk bagus. Jeruk bagus. Kita yang di pondoknya tidur mulu ditanya, mondok di mana? Darul Rahman. Keren. Dikata keren padahal tidur mulu. Nyandar sama guru punya pondok sudah. Begitu. Padahal kita di pondoknya terkenal banget. Begitu. Apa panggilannya? Abu Naum. Ya. Pelor katanya. Masa terkenal di mana? Darul Rahman. Idhofah. Kenapa sahabat-sahabat pada mulia menyandar kepada yang mulia? Cahayanya dekat. Sampailah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitu ihtadaitu. Tidak mengapa kita idhofah apa? Di dalam Ibnu Aqil dijelaskan bi abihi tada adiyun fil karam faman yusabi abahu faman dalam. Nah, man sahibal ahyar sara minal ahyar wa in kana asluhu minal asrar wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana asluhu minal akhyar. Idhofah ini penting bagi kita. Anak kiai juga bukan, anak kuya-kuya iya. Bagaimana ini biar ma'ruf? Bil harfi. Seperti ismi, ada bab. Bil idhofah kita nggak punya. Satu lagi bil tabaiyah. Dibaca Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Itu menjadi mulia adanya. Gara-gara jadi anak tabak ngikut amalafat Allah yang dibaca jar, jadi jar juga. Maka kita jadi supir kiai aja luar biasa. Alhamdulillah guru kita kalau hadir Bayai Syukran Ma'mun, kita baca Fatihah, Allah jaga kesehatan beliau, Allah tambah tinggikan derajat beliau, dan kita mendapat cahaya dari beliau, ilmu beliau, karomah beliau. Kita, anak-anak kita pada tinggi derajatnya, makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Alaihi hadiyatan minna suratul Fatihah. Saudara sekalian yang mulia, bila khafat itu ada bil harfi, dengan perombakan dan perubahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi fal ismu yu'raf. Bila adalah idhofah itu menyebabkan fal ismu yu'raf, maka tabaiyah mengikut ini pun juga akan menjadi fal ismu yu'raf. Maka pentinglah bagi kita menjadi tabak, sebab pengikut itu akan menjadi mulia bisyarafil matbu'. Kenapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khairul umam? Al-Quran katakan kuntum khairu ummatin lima littabaiyah li'anna nabiyahum khairul anbiya. Tabaiyah maka menjadi umatnya Nabi, mengikut Nabi menjadi mulia adanya dibanding umat-umat yang lain.
sampai bila umat Nabi ini ada di dalamnya ada hubbul ilim, hubbul ulama, sampailah dia naik menjadi mustami'. Mustami' itu bukan dengar, beda. Karena itu nabinya menyatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an, bukan sami'an. Quran pun juga mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami', bukan fasma', bukan kedengaran. Mendengarkan maknanya menghayati, bukan sekedar dengar. Bila kita ada di dalam hati mahabbatus shalihin, mahabbatul ulama, naik menjadi mustami'ul ulama, mustami'ul ilim, naik menjadi muta'allim, naik menjadi alim. Ini menjadi tinggi derajatnya umat Nabi sampai Nabi sampaikan al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi tidak menyatakan al-ulama'u warasati, tidak. Ulama itu ahli waris, tidak. Ahli waris para nabi. Ma ma'na al-wirasah fi hadzal hadis? Halil wirasatu ilmin faqat am wirasah atau rabbani? Wirasah apa di sini? Sampai ulama itu warasatul anbiya. Maka di dalam dunia sufi sering dikenal ala qadami Ibrahim, ala qadami Musa alaihi salam, ala qadami fulan fulan fulan. Karena ulama-ulama umatnya Nabi banyak yang hebat seperti nabi-nabi terdahulu, bisa menghidupkan hati yang mati. Ini karena tabaiyah. Maka fal ismu yu'rafu bil khafdi, al khafdu imma bil harfi. Kita harus rombak diri kita, hijrah dari rumah, pondokin anak kita di Darul Rahman, biar fal ismu yu'raf. Bisa saja bil idhofah dan bisa saja bil tabaiyah. Inilah yang menyebabkan fal ismu yu'raf. Al-khalqu masyhurun bi khuluqin wa ilmi, lakinna habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam masyhurun bi khuluqihi wa ilmihi wa adabihi wa khalqihi. Saudara sekalian yang mulia, tidak etis guru kita sudah hadir. Kita ingat pelajaran Sakinah di Darul Rahman. Idza ja'al ma'u batalat tayammum. Bila air itu datang, maka kita tayamum itu batal. Saudara sekalian, karena kita tayamum sebagai iwad an adamil ma', bila kemudian air itu udah datang, maka tayamum itu batal adanya. Guru kita Syekhul Al-Kabir Al-Alim Al-Allamah yang mendidik ruhani kita bersama sudah ada di tengah-tengah kita, maka bicara saya ini sudah batal adanya. Kami bersyukur kepada Pondok Pesantren Darul Rahman. Mari para wali santri yang hadir, hadirin sekalian, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Darul Rahman terus mercusuar, melahirkan generasi-generasi Islam demi izul Islam wal muslimin. Semua santri-santrinya menjadi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, menjadi rijalul ghad, menjadi orang yang alim amil, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan Allahumma sholli wa amahdina Darul Rahman fil alamin bisiril Fatihah. Sebagai ucapan terakhir mewakili daripada para wali santri kepada
pimpinan pesantren Darul Rahman nitip Payai hanya pandai nitip, kurang pandai hormat kami sebagai wali santri kepada Pak Yai. Maafin kami para wali santri bila adabnya kami masih kurang, akhlak kami masih kurang, kami hanya naruh anak saja kurang adab kepada ulama. Maafin kami, samihuna samihuna samihuna. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.